Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Walaupun sekarang udah siang ya, Ibu berharap anak-anak itu masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Apa kabar nih siang hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu pengen tahu nih, coba teman-teman anak-anak sekalian lihat ke sebelah kiri, kanannya, belakangnya, apakah ada anak-anak yang hari ini itu tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, kalau bisa hadir semua pada hari ini. Sebelum nih kita masuk ke lebih jauh lagi pada pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mulainya dengan berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa anak-anak pahami dan bisa anak-anak terapkan dalam hidup dan berguna bagi kehidupan kalian. Berdoa mulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, nah hari ini materi apa nih yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Sebelum kita masuk lebih jauh, dari judulnya aja Ibu pengen tahu nih, apakah dari anak-anak sekalian udah ada yang pernah melaksanakan ibadah haji sama umroh belum? Belum semuanya. Atau mungkin nih dari keluarga kalian atau paman, bibi, ayah, ibu kalian yang udah pernah haji atau umroh? Ada ya, udah ada yang sebagian yang keluarganya udah pernah haji atau umroh. Nah, kita berdoa sama-sama semoga aja kita diberikan kesempatan dan kesehatan. Semoga kita juga bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Nah, baik. Sebelum nih Ibu masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, di sini Ibu akan memaparkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang keempat adalah mempraktikkan manasik haji. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengimani bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu membangun perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menjelaskan pengertian dan hukum ibadah haji dan umroh. Yang keempat, menguraikan syarat wajib haji dan umroh. Yang kelima, mengurutkan rukun haji dan umroh. Yang keenam, menguraikan wajib haji dan umroh. Yang ketujuh, menentukan sunnah haji. Yang kedelapan, menjelaskan larangan dan dam haji dan umroh. Kemudian yang kesembilan, ada menyimpulkan hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang ke-10 ada menyajikan alur pelaksanaan manasik ibadah haji dan umroh. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 ada mendemonstrasikan manasik haji. Itu tadi kompetensi dasar sama tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan hukum haji. Ada yang tahu apa pengertian dan hukum haji itu? Ya, Ilyas? Oh ya, benar sekali. Nah, pengertian haji secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji ialah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kemudian hukum haji sendiri apa? Hukum haji sendiri itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, "Wallahi yang 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyul 'alamin." Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana
Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Di sini ada kalimat bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu itu hukum melaksanakan ibadah hajinya wajib. Nah, orang-orang yang mampu ini seperti apa? Itu akan kita bahas di syarat wajib haji nanti. Kemudian, kalaupun ada orang yang walaupun dia sudah mampu dan tidak mau melaksanakan haji, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan hal itu, karena dia melaksanakan haji itu dirinya sendiri yang butuh atas kewajibannya untuk menunaikan kewajibannya dan juga mendapatkan pahala. Selanjutnya ada pengertian dan hukum umroh. Pengertian umroh secara bahasa ialah berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, hukum umroh adalah wajib sama seperti haji atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Watimul hajja wal umrata lillah." Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Itu tadi pengertian haji dan juga umroh. Sekarang kita masuk ke syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam. Islam maksudnya kayak gimana Islam? Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam kemudian dia melaksanakan haji, maka hajinya itu terhitung tidak sah, tidak diterima. Terus gimana kasusnya kalau ada orang yang sudah berniat haji tapi saat dia melaksanakan haji itu dia belum masuk Islam? Maka ketika nanti dia selesai haji dan dia masuk Islam, maka kewajiban untuk menunaikan hajinya itu masih tetap dimiliki oleh dia, tidak gugur, karena dia melaksanakan hajinya sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua apa? Syarat wajib yang kedua yaitu balik. Jadi kalau seandainya ada anak kecil yang melaksanakan haji, di sini beda kasus dengan orang yang belum masuk Islam. Kalau orang yang belum masuk di usia balik, walaupun dia melaksanakan ibadah haji, hajinya itu tetap terhitung sah. Tetapi ketika dia sudah memasuki usia balik, dia masih tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kewajibannya itu belum gugur. Tetapi haji yang dia laksanakan saat dia kecil itu sah. Kemudian ada syarat wajib haji yang ketiga. Syarat wajib haji yang ketiga itu berakal sehat. Di sini jelas ya pasti orang gila nggak mungkin bisa melaksanakan haji, dan haji walaupun dia melaksanakan haji, hajinya itu tidak sah. Jadi sama seperti orang yang tidak beragama Islam tadi. Kemudian yang keempat ada merdeka. Artinya bukan budak. Dia bukan orang yang terikat dengan majikannya. Yang terakhir, yang kelima yaitu mampu. Nah, mampu yang tadi yang ada di dalam Quran surah Al-Imran tadi. Jadi mampu itu ada 3. Jadi mampu secara fisik, materi, dan juga keamanan dan kendaraan. Jadi secara fisiknya itu dia mampu melaksanakan serangkaian ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Dia fisiknya tidak menghalangi dia untuk melakukan ibadah haji dan umroh, tidak menyusahkan dia saat di Mekah nanti. Kemudian dari materinya itu harus diperhatikan. Dia tuh bukan hanya memenuhi dari kebutuhannya dia saja saat dia melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah, tetapi kalau dia memiliki tanggungan di rumah, seperti mungkin dia kepala keluarga meninggalkan istri anak di rumah, dia pun harus meninggalkan bekal bagi keluarganya yang tinggal di rumah. Tuh. Nah, kemudian kalau kendaraan, artinya sekarang kan sudah ada pesawat, kapal atau apa gitu. Jadi itu syaratnya mampu tadi. Kemudian kita lanjut. Materi yang selanjutnya itu rukun haji. Nah, rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak digantikan dengan dam. Perlu diperhatikan ya. Jadi kalau seandainya rukun haji ini
terlewat atau kita lupa atau apa, nah itu hajinya kita langsung tidak sah. Kita nggak bisa menggantinya dengan denda. Nah, kemudian apa aja rukun hajinya? Yang pertama itu adalah ihram disertai dengan niat. Ihram disertai dengan niat. Niatnya seperti apa? Niatnya yaitu labbaik Allahumma ya Allahu hajja. Artinya ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Seperti itu. Yang pertama rukun hajinya itu ihram disertai dengan niat. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu adalah tiba di tanah Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu waktu wukufnya. Kemudian lanjut yang tawaf. Tawaf ini adalah kegiatan atau yang dilakukan orang yang berhaji itu dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pula di sudut Hajar Aswad. Saat orang yang berhaji itu melakukan tawaf, itu Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Kemudian tawaf rukun ini itu dinamakan dengan tawaf ifadah. Jadi tawaf yang termasuk rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Dalam melaksanakan tawaf ini tuh ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus menutup aurat. Kemudian yang kedua suci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga saat melaksanakan tawaf ini Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian yang keempat tawafnya dimulai dari sudut Hajar Aswad. Kemudian yang kelima itu dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah dilakukan di dalam masjid. Nah, kemudian tawaf ini tuh ada pembagiannya. Jadi yang pertama itu ada tawaf kudum. Kemudian yang kedua ada tawaf ifadah yang tadi yang termasuk dalam rukun haji itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaf wada. Tawaf kudum itu apa? Tawaf yang dilakukan saat jamaah haji itu baru tiba di kota Mekah. Kalau tawaf ifadah itu tawaf rukun, kemudian tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan saat akan meninggalkan kota Mekah. Seperti itu. Nah, di sini ada foto Hajar Aswadnya. Kemudian lanjut, yang rukun yang keempat yaitu rukun haji sa'i. Nah, sa'i ini adalah berlari kecil-kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama yaitu dimulai dari Bukit Safa kemudian berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga dilaksanakan sesudah tawaf baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Lanjut kemudian ada rukun haji yaitu tahallul. Tahallul artinya adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Tertib artinya adalah mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi jangan dibolak-balik. Kamu wukuf dulu, tawaf dulu atau sa'i dulu. Harus dimulai dari ihram disertai dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi harus berurutan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke wajib haji. Nah, sebentar, tadi rukun haji. Rukun haji tadi ada 6 ya. Kalau berbicara tentang rukun umroh, nah rukun umroh itu bedanya dengan rukun haji, dia tidak ada wukuf. Jadi rukun umroh itu tetap ada ihram disertai dengan niat, terus tawaf, sa'i, tahallul sama tertib. Selain wukuf, umroh tidak ada. Karena umroh kan tidak ada waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya, dia dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi wajib haji. Nah, wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Nah, di sini bedanya dengan rukun haji adalah apabila wajib haji ini salah satunya ditinggalkan, itu hajinya masih bisa dianggap sah, akan tetapi mengharuskan dia untuk membayar dam atau denda.
Tapi kalau rukun haji tadi itu nggak bisa diganti dengan dam. Apa aja wajib hajinya? Yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot di sini itu dibagi menjadi dua. Ada mikot zamani dan ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu mikot yang sesuai dengan waktu, ada zamannya, ada waktunya. Dimulai dari awal masuk bulan Syawal sampai terbit fajar pada bulan haji tanggal 10. Kemudian yang kedua ada berhenti di Muzdalifah. Yang ketiga melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Kemudian yang keempat melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Syarat melontar jumroh adalah yang pertama, melontar jumroh dengan 7 batu dan dilemparkan satu persatu, nggak boleh sekaligus, harus satu persatu. Kemudian yang kedua, menertibkan 3 jumroh, artinya dimulai dari jumroh ula dulu, wusto, baru Aqobah. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. Nah, yang kelima, wajib haji yang kelima itu bermalam di Mina. Kemudian yang keenam, tawaf wada, dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Itu tadi wajib haji. Sekarang wajib umroh. Nah, wajib umroh ini lebih sedikit daripada wajib haji tadi. Kalau wajib haji tadi ada 7, kalau wajib umroh hanya ada 2 saja. Makanya kenapa umroh itu lebih gampang daripada haji. Yang pertama itu adalah ihram dari mikotnya. Kalau mikot zamaninya umroh seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan itu sepanjang tahun, dan mikot makaninya itu sama seperti ibadah haji. Kemudian yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya itu sama dengan larangan haji. Kemudian ada nih sunnah haji. Nah, sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan pasti kita mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan itu kita tidak mendapatkan dosa. Sunnah haji itu ada 6 poin. Yang pertama adalah ifrad. Nah, ifrad tadi yang sudah Ibu sebutkan bahwasannya ifrad itu melaksanakan ibadah haji dulu baru umroh. Kemudian yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Nah, lafaz talbiyah itu seperti yang tertera di PowerPoint-nya Ibu. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah, dan yang keempat membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat dan 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Jadi 6 poin ini yang termasuk dalam sunnah haji. Nah, di sini ada larangan haji dan umroh nih. Larangan haji dan umroh apa saja? Itu dibagi menjadi 3 poin. Ada yang bagi laki-laki, bagi perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki itu ada 2. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit, entah sulaman ataupun dikaitkan kedua ujungnya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, menutup kepala. Kecuali kalau ada alasannya, itu pun harus dengan membayar dam. Kemudian bagi perempuan yaitu menutup wajah dan kedua telapak tangan. Seperti yang laki-laki tadi, kalaupun ada halangan atau hal yang mendesak, itu boleh diperbolehkan, tetapi harus membayar dam. Kemudian yang ketiga, untuk laki-laki dan perempuan, di sini ada 6 poin. Yang pertama, memakai wangi-wangian baik di badan atau pakaian. Kemudian yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, baik dia menikahkan, menikah maupun menjadi wali nikah. Kemudian yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, di sini ada nih, kalau seandainya saat melaksanakan haji itu larangan-larangan tadi mereka lakukan, maka ada dam haji dan umroh atau dendanya. Dendanya ada 3 di sini. Ada dam nusuk, dam isaah, dan juga dam kafarat. Nah, dam nusuk adalah ketika seseorang jamaah haji itu dia melaksanakan manasik hajinya itu dengan cara tamattu atau qiran.
jadi bukan ifrad. Jadi entah dia melaksanakan haji umroh dulu baru haji, atau haji dan umrohnya disama-samakan bersamaan. Nah, tetapi ini bukan sebagai suatu pelanggaran, akan tetapi memenuhi ketentuannya saja. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah yang artinya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji atau di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Nah, di sini kurban yang mudah didapat itu berarti antara sapi, unta, sama kambing. Kan yang paling mudah didapat adalah kambing. Jadi di sini dimaksud hewan kurbannya itu kambing. Kalau tidak mampu maka berpuasa. Kemudian dam yang kedua yaitu dam isaah. Dam isaah adalah dam yang diwajibkan untuk para jamaah haji yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan wajib umroh. Selain itu, dam ini diwajibkan juga bagi jemaah haji atau umroh yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah karena disebabkan oleh sesuatu hal, entah sakit keras atau keterhalangan karena adanya peperangan, sehingga tidak bisa melanjutkan ritual haji ataupun umrohnya. Sebagai sanksi pelanggaran ini, itu seseorang harus menyembelih seekor kambing. Dan dam yang terakhir yaitu dam kafarat. Dam kafarat adalah dam yang diwajibkan bagi para jamaah haji atau umroh yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama dalam masa ihram. Yang pertama, menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin masing-masing setengah sok. Kemudian yang kedua, itu menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jadi harganya harus sama. Kemudian yang ketiga, membatalkan haji atau umroh dan diwajibkan membayar dam, yaitu menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu maka seekor sapi, kalau tidak mampu juga maka seekor kambing. Kalau tidak mampu juga itu bisa dengan memberikan sedekah ke orang miskin. Selain itu juga wajib mengqadha di tahun berikutnya. Kemudian yang keempat, atau haji dan umroh tidak batal tetapi harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, itu tadi damnya haji sama umroh. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu, apa hikmah yang kita peroleh? Jadi di sini ada 2 hikmah nih, ada hikmah secara khusus dan juga ada yang secara umum. Baik anak-anak, itu tadi materi yang Ibu paparkan hari ini tentang haji dan umroh. Nah, inti dari materi hari ini itu tadi ada rukun haji, ada rukun umroh, kemudian wajib haji, wajib umroh, kemudian sunnah haji, larangannya apa saja, damnya apa saja. Nah, rukun haji tadi kan ada 6 poin. Kalau rukun umroh itu ada 5 karena wukufnya tidak ada. Kemudian wajib haji ada 7 poin. Kalau sedangkan di umroh itu hanya ada 2 poin saja. Sunnah haji tadi ada 6 poin itu. Kemudian ada larangan haji yang dibagi menjadi 3, ada laki-laki, ada bagi laki-laki, bagi perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan. Kemudian dam haji tadi yang ada 3 poin itu ada dam nusuk, dam isaah, dan juga dam kafarat. Ini harus diingat-ingat ya inti materinya. Nah, kemudian setelah itu ayo kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Kesimpulannya apa? Kalau dari pengertiannya, kemudian dari rukunnya, materi hari ini tuh kesimpulannya bisa kita simpulkan seperti ini. Jika kita sebagai umat Islam sudah memenuhi syarat wajib haji, entah sudah dari agamanya Islam, balik, kemudian berakal sehat, kemudian merdeka, apalagi yang terakhir itu adalah mampu. Kalau kamu sudah mampu dari fisik, materi, sama keamanan kendaraan kamu, maka kamu sudah terkena wajib haji. Nah, hukum dari haji dan umroh ini kan dia masuk ke dalam rukun Islam yang ke-5, rukun Islam yang ke-5 yang terakhir.
Jadi wajiblah bagi kita kalau sudah memenuhi atau mampu itu melaksanakan ibadah haji tersebut. Begitu ya kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Nah, baik. Sekarang nih Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya itu menyajikan alur manasik haji. Jadi manasik haji itu kan ada 3 sih pembagian tadi. Ada ifrad, tamattu, sama qiron. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama menyajikan alur ibadah haji yang ifrad, kemudian yang kedua tamattu, dan yang kelompok yang ketiga itu adalah qiron. Nanti minggu depannya atau pertemuan selanjutnya itu kita akan kalian akan memaparkan alurnya, itu menyajikan alur yang telah kalian buat masing-masing kelompok dan mendemonstrasikannya. Jadi itu pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang itu. Baik, itu saja dari Ibu. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa temui Ibu langsung dan tanyakan setelah pelajaran hari ini. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua kiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.